Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Destriana. Saya akan menjelaskan beberapa macam data atau level of measurement, yaitu data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Dan beberapa contoh masing-masing tipe data tersebut. Yang pertama, pengertian data itu sendiri adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Yang pertama, saya akan menjelaskan data nominal. Menurut Mohnazir, data nominal adalah ukuran yang paling sederhana, di mana angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan apapun. Ciri-ciri data nominal adalah hanya memiliki atribut atau nama atau diskrit. Data nominal merupakan data diskrit dan tidak memiliki urutan. Bila objek dikelompokkan ke dalam set-set dan kepada semua anggota set diberikan angka, set-set tersebut tidak boleh tumpang tindih dan bersisa. Misalnya, tentang jenis olahraga yakni tenis, basket, dan renang. Kemudian, masing-masing anggota set di atas kita berikan angka, misalnya tenis 1, basket 2, dan renang 3. Nah, jelas kelihatan bahwa angka yang diberikan tidak menunjukkan bahwa tingkat olahraga basket lebih tinggi dari tenis ataupun tingkat renang lebih tinggi dari tenis. Angka tersebut tidak memberikan arti apa-apa jika ditambahkan. Angka yang diberikan hanya berfungsi sebagai label saja. Yang kedua ada data ordinal. Data ordinal selain memiliki nama atribut, juga memiliki peringkat atau urutan. Angka yang diberikan mengandung tingkatan. Ia digunakan untuk menggunakan objek dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi atau sebaliknya. Ukuran ini tidak memberikan nilai absolut terhadap objek, tetapi hanya memberikan peringkat saja. Jika kita memiliki sebuah set objek yang dinomori dari 1 sampai n, misalnya peringkat 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bila dinyatakan dalam skala, maka jarak antara data yang satu dengan lainnya tidak sama. Ia akan memiliki urutan mulai dari yang paling tinggi sampai paling rendah, atau paling baik sampai ke yang paling buruk. Misalnya dalam skala Likert, atau mulai dari pertama sangat setuju, yang kedua setuju, ketiga ragu-ragu, keempat tidak setuju, yang kelima sangat tidak setuju. Atau jawaban pertanyaan tentang kecenderungan masyarakat untuk menghadiri rapat umum pemilihan kepala daerah, mulai dari tidak pernah absen menghadiri dengan kode 5, kadang-kadang saja menghadiri dengan kode 4, kurang menghadiri dengan kode 3, tidak pernah menghadiri dengan kode 2, tidak ingin menghadiri sama sekali dengan kode 1. Jadi dari hasil pengukuran dengan menggunakan skala ordinal ini akan diperoleh data ordinal. Alat analisis atau yang digunakan yaitu statistik non-parametrik yang lazim digunakan untuk data ordinal. Yang ketiga yaitu ada data interval. Pemberian angka kepada set dari objek yang punya sifat-sifat ukuran ordinal dan ditambah satu sifat lain yakni jarak yang sama pada pengukuran, dinamakan data interval. Data ini memperlihatkan jarak yang sama dari ciri atau sifat objek yang diukur. Akan tetapi, ukuran interval tidak memberikan jumlah absolut dari objek yang diukur. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran menggunakan skala interval yang dinamakan data interval. Misalnya, contoh tentang nilai ujian 6 orang mahasiswa, yakni A, B, C, D, E, dan F, diukur dengan ukuran interval pada skala prestasi dengan ukuran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka dapat dikatakan bahwa beda prestasi antara mahasiswa C dan A adalah 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi
Beda prestasi antara mahasiswa C dan F adalah 6 dikurang 3, sama dengan 3. Nah, akan tetapi tidak bisa dikatakan bahwa prestasi mahasiswa E adalah 5 kali prestasi mahasiswa A, ataupun prestasi mahasiswa F adalah 3 kali lebih baik dari prestasi mahasiswa B. Nah, jadi dari hasil pengukuran dengan menggunakan skala interval ini akan diperoleh data interval. Alat analisis yaitu yang pertama uji hipotesis asosiatif. Statistik parametrik yang lazim digunakan untuk data interval ini adalah Pearson korelasi produk momen. Jadi untuk data ini dapat digunakan statistik parametrik. Yang keempat yaitu data rasio. Ukuran rasio atau data rasio yakni ukuran yang memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Data rasio yang diperoleh melalui pengukuran dengan skala rasio memiliki titik nol. Karenanya, interval jarak tidak dinyatakan dengan beda angka rata-rata satu kelompok dibandingkan dengan titik nol di atas. Oleh karena ada titik nol, maka data rasio dapat dibuat perkalian ataupun pembagian. Angka pada data rasio dapat menunjukkan nilai sebenarnya dari objek yang diukur. Jika ada 4 orang pengemudi, A, B, C, dan D, mempunyai pendapatan masing-masing per hari sebesar 10.000 sampai 10.000, yang A 10.000, yang B 30.000, yang C 40.000, dan yang D 50.000. Bila dilihat dengan ukuran rasio, maka pendapatan pengemudi C adalah 4 kali pendapatan pengemudi A. Pendapatan pengemudi D 5 kali pendapatan pengemudi A. Pendapatan pengemudi C adalah 4/3 kali pendapatan pengemudi B. Dengan kata lain, rasio antara pengemudi C dan A adalah 4:1. Pengemudi D dan A adalah 5:1. Pengemudi C dan B adalah 4:3. Jadi interval pendapatan pengemudi A dan C adalah 30.000 dan pendapatan pengemudi C adalah 4 kali pendapatan pengemudi A. Contoh data rasio lainnya adalah berat badan bayi yang diukur dengan skala rasio. Ini contoh lain dari pengemudi tadi, yaitu misalnya bayi A memiliki berat 3 kg, bayi B memiliki berat 2 kg, dan bayi C memiliki berat 1 kg. Jika diukur dengan skala rasio, maka bayi A memiliki rasio berat badan 3 kali dari berat badan bayi C. Bayi B memiliki rasio berat badan 2 kali dari berat badan bayi C, dan bayi C memiliki rasio berat badan 1/3 kali berat badan bayi A, dan seterusnya. Dari hasil pengukuran dengan menggunakan skala rasio ini akan diperoleh data rasio. Alat analisis atau uji hipotesis asosiatif yang digunakan adalah statistik parametrik. Jadi data rasio ini menggunakan statistik parametrik. Nah, soal yang kedua adalah perbedaan antara statistik parametrik dan juga statistik non-parametrik. Yang pertama, statistik parametrik. Statistik parametrik adalah ilmu statistika yang mempertimbangkan jenis sebaran distribusi data, yaitu apakah data menyebar normal atau tidak. Pada umumnya, jika data tidak menyebar normal, maka data harus dikerjakan dengan metode statistika non-parametrik, atau setidaknya dilakukan transformasi agar data mengikuti sebaran normal, sehingga bisa dikerjakan dengan statistika parametrik. Contoh metode statistika parametrik: uji Z 1 atau 2 sampel, uji T 1 atau 2 sampel, korelasi Pearson, perancangan percobaan 1 or 2 with ANOVA parametrik, dan lain-lain. Yang kedua yaitu statistika non-parametrik adalah statistika bebas sebaran, tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi, baik normal atau tidak. Statistika non-parametrik biasanya digunakan untuk melakukan analis pada data berjenis nominal atau ordinal. Data berjenis nominal dan ordinal tidak menyebar normal.
Contoh metode statistika non-parametrik, binomial test, chi-square test, median test, Friedman test, dan lain-lain. Nah, kesimpulan dari perbedaan statistika parametrik dan juga statistika non-parametrik yaitu dapat dikatakan singkat katanya yaitu kalau datanya memiliki sebaran atau distribusi normal, maka digunakan statistika parametrik. Kalau data tidak memiliki sebaran normal, maka digunakan statistika non-parametrik. Yang terakhir yaitu penutup. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kurang baiknya presentasi saya hari ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.